Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, langsung saja. Gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kali ini kita akan masuk ke materi tumbukan. Nah, di sini tumbukan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, kemudian yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, apa sih tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan terpental kembali dan saling menjauh satu sama lain. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Berdasarkan kedua hukum tersebut dapat diperoleh persamaan hubungan antar kecepatan benda yang bertumbukan seperti berikut. Minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 1. Di mana V1 adalah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, kemudian V2 adalah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, dan V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Tumbukan tak lenting sama sekali terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Dengan kata lain, setelah tumbukan, kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Nah, bagaimana jika dua benda yang bertumbukan tidak menyatu dan tidak lenting sempurna? Tumbukan semacam itu yang dinamakan tumbukan lenting sebagian. Tingkat kelentingan tumbukan dapat dinyatakan dengan nilai koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi ini dapat didefinisikan sebagai harga negatif perbandingan antara besarnya kecepatan dua benda setelah dan sebelum tumbukan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2 sama dengan E, di mana E adalah koefisien restitusi, E sama dengan 1 untuk tumbukan lenting sempurna, kemudian E sama dengan 0 untuk tumbukan tak lenting sama sekali, dan 0 kurang dari E kurang dari 1 untuk tumbukan lenting sebagian. Untuk benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu, koefisien restitusi E dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, misalnya di situ ada bola jatuh dari ketinggian kemudian memantul. Untuk mencari E-nya, kita menggunakan akar H2 per H1, di mana H1 adalah tinggi awal, kemudian H2 adalah tinggi pantulan. Baik, saya kira cukup untuk materi pada hari ini. Silahkan kalian amati dan pelajari contoh-contoh soal yang ada di modul. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Baik, materi tumbukan sudah selesai kita bahas. Untuk kalian yang masih bingung atau masih ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tanyakan. Boleh melalui chat pribadi atau melalui grup kelas ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.